Mimpi. Inspektur Abdul Rojali mendadak terbangun dari mimpi yang buruk. Persis seperti di film-film jika orang terbangun karena mimpi buruk. Napas memburu, keringat bersimbah. Diliriknya jam dinding, pukul 1 malam. Apakah ini pukul 1 siang atau malam? Bertanya-tanya inspektur dalam hati. Dilihatnya istrinya mendengkur di sampingnya. Oh, pukul 1 malam berarti. Sesungguhnya bukanlah tadi mimpi yang buruk, melainkan mimpi yang ganjil lebih tepatnya. Dalam mimpi itu inspektur terlibat baku tembak melawan para perampok. Setelah memuntahkan paling tidak 6 peluru dari revolver inventarisnya yang memang hanya berisi 6 peluru, situasi inspektur menjadi genting sebab tak sempat mengisi peluru lagi karena perampok sudah ada di situ. Sekonyong-konyong, lewat satu gerakan koprol yang sangat heroik, sersan muda PRB hadir untuk melindungi inspekturnya. Gencar bukan kepalang dia menembaki perampok. Loloslah komandannya itu dari keadaan yang mengancam jiwa. Namun inspektur heran melihat tubuh sersan jangkung, ramping dan atletis, tak tambun macam biasanya. Rambutnya juga bagus gaya masa kini. Sersan menoleh, ternyata dia bukan sersan PRB. Dia adalah Shah Rukh Khan. Namanya penggemar sama idola. Bukan baru sekali itu inspektur berjumpa dengan Shah Rukh Khan dalam mimpi. Kapan hari dia bermimpi tampil bernyanyi dangdut diiringi organ tunggal. Di tengah syadu-syadunya menyanyikan lagu Siksa Kubur, inspektur menoleh ke belakang dan kaget bukan kepalang. Pemain organ tunggal itu ternyata Shah Rukh Khan. Di alam mimpinya, inspektur telah bertemu Shah Rukh Khan dalam berbagai penjelmaan. Sebagai montir motor, sebagai penjual HP second, sebagai guru matematika. Mungkin karena bidang-bidang itu memang kerap bersinggungan dengan hidupnya. Motor bebek tahun 80-annya sering mogok sekehendak hatinya tanpa alasan yang masuk akal. HP-nya second dan waktu sekolah dia mengharukan di bidang matematika. Yang paling sering terjadi adalah inspektur bermimpi mengejar Shah Rukh Khan bersama banyak penggemar lainnya untuk meminta foto dan tanda tangan. Namun pernah pula dia bermimpi dikejar-kejar Shah Rukh Khan yang mau minta foto dan tanda tangan inspektur. Mimpi-mimpi itu tak pernah dihiraukannya, semata lena bunga tidur saja. Namun aneh, untuk kali pertama dalam mimpi semalam inspektur merasa Shah Rukh Khan berusaha mengatakan sesuatu padanya. Apakah yang ingin kau katakan padaku, Mr. Khan? Tanya inspektur pada poster idolanya itu yang tertempel di dinding di samping cermin. Pagi-pagi esoknya saat dia mau berangkat kerja. Atau ada yang ingin kau laporkan? Aneh lagi, sepanjang hari inspektur terus dihantui mimpi itu. Dan semakin dicobanya untuk menafsirkan mimpi itu, semakin dia tak mengerti. Saat itu tak sedikit pun disadarinya bahwa mimpi itu akan menjadi awal keterlibatannya dalam kasus kejahatan yang paling ganjil, penuh intrik dan misteri yang pernah ditemuinya selama menjadi penegak hukum. Bahkan penulis skenario film Hollywood sekalipun mungkin tak pernah terpikir akan kejahatan semacam itu. Artistik. Apa kau salah minum obat, Bud? Kita memang bodoh. Kita memang miskin, tapi kita bukan pencuri. Demikian reaksi Dinah waktu debut menemuinya lagi siang itu dan mengatakan serius soal rencana merampok bank itu. Kiri kanan depan belakang Dinah mendamprat debut karena melontarkan ide yang kurang etis itu. Namun kemudian Dinah bungkam. Diam 1000 bahasa. Begitu debut bilang bahwa jika Dinah ingin menguliahkan anaknya di fakultas kedokteran, tak ada jalan lain selain merampok bank itu. Lalu debut mengatakan sesuatu yang membuat Dinah menjadi setuju untuk merampok bank itu. Apakah yang dikatakan debut itu? Tunggulah tanggal mainnya. Aku sudah melihat-lihat bank itu, Dinah. Karyawannya banyak, satpamnya banyak, tegap-tegap macam tentara, kemejanya ketat-ketat. CCTV di sembarang tempat. Kutaksir untuk merampok bank itu kita perlu paling tidak 8 orang. Dari seluruh umat manusia di dunia ini, mereka hanya percaya pada sahabat masa kecil, yakni pecundang di sekolah dulu, para penghuni bangku belakang. Singkat cerita, sore itu debut mengumpulkan mantan penghuni bangku belakang itu di kios bukunya. Namun hanya 8 orang, bukan 10 macam biasanya. Debut tak mengajak Sobri atas pertimbangan intelektual, sebab IQ-nya tiarap, takut kacau rencana. Adapun Salut tak diajak atas pertimbangan fasial. Wajah hancurnya itu dengan gampang dapat dikenali.
Tanpa banyak basa-basi, Debut langsung menyampaikan tujuan pertemuan itu. Kawan-kawannya terkejut bukan buatan sambil memandang Dinah dengan pandangan tak percaya. Dinah mengangkat bahunya. Seperti dialami Debut kemarin, mereka heran bagaimana mungkin Dinah yang dulu bertabur angka merah di rapornya langganan tetap kena hukum guru matematika ibu desimal karena bodoh minta ampun, bisa punya anak jenius. Sungguh tak adil dunia ini. Sebelum kutawarkan kesempatan merampok ini, kuingatkan kalian, kita tak pernah berurusan dengan hukum. Kita tak punya pengalaman mencuri. Kita tak tahu cara menghadapi polisi. Jadi sangat mungkin kita tertangkap. Namun kita akan berusaha supaya tidak tertangkap. Ingat, rencana ini bukan macam kita merencanakan piknik keluarga ke kebun binatang tempoh hari. Kita ini akan merampok bank. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Semua tampak menimbang-nimbang. Debut Awaludin. Debut menawari dirinya sendiri. Serius dan formal tawarannya sehingga dipakainya nama lengkap sesuai KTP supaya jelas. Dan tak ada penyesalan kelak di kemudian hari. Ikut, jawab Debut sendiri. Honorun Abidin. Debut menawari Honorun. Bangga aku padamu, Dina. Daftarkan namaku nomor 1, Bud. Aku mau ikut merampok bank itu, walaupun tak tahu bagaimana caranya. Sip, Tohirin Isyafi. Waktu sekolah dulu bercita-cita saja kita tak berani. Kita selalu dihina karena bodoh. Kini anak kawan kita diterima di Fakultas Kedokteran. Aku mendukung, aku siap merampok. Nihe Permatasari. Kalau kita tertangkap, masa lalu tertangkap. Kalau seorang anak tidak sekolah, masa depan jadi musibah. Aku ikut. Kalau seorang anak tak sekolah, masa depan jadi musibah. Aku ikut, sambut Junilah. Alasan lain Junilah mau ikut merampok bank itu adalah karena katanya mantan suami ketiganya yang suka menelikungnya dulu bekerja di bank. Bank mana, Jun? Tanya Tohirin. Lancar Sejahtera. Itu bukan bank, Jun. Itu koperasi simpan pinjam. Apa bedanya? Tohirin terpana, seperti baru mendapat pencerahan. Adapun Rusip senang bukan main melihat Nihe dan Junilah ikut. Mungkin dalam pikirannya jika mereka tertangkap, itulah kesempatannya untuk menyingkirkan kedua perempuan penggila selfie itu dari CV Klinon. Padahal jika mereka tertangkap, berarti dia juga tertangkap. Pikiran Rusip tak sampai ke situ. Rusip munasib, ready steady. Apapun yang akan terjadi aku ikut. Handai tolani. Barang-barang gampang rusak di dekat orang-orang yang suka berkata tidak. Aku ikut. Sip, genap 8 orang. Mereka semakin bersedia merampok karena kata Debut sesungguhnya mereka tidak merampok, tetapi meminjam uang bank itu. Dengan teori itulah Debut meyakinkan Dinah tadi siang sehingga dia setuju pada ide perampokan itu. Aku sudah melihat di internet, Fakultas Kedokteran adalah fakultas termahal di negeri ini. Biaya kuliahnya termasuk uang muka, uang gedung, biaya-biaya praktik dan sebagainya sebesar 750.225.750 perak. Itulah jumlah uang yang akan kita ambil dari bank itu. Tak kurang tak lebih. Suatu hari nanti jika anak Dinah sudah jadi dokter, duit itu akan kita kembalikan lagi ke bank itu. Plus bunganya, plus surat permintaan maaf dari lubuk hati yang terdalam. Bahwa kita meminjam duit mereka karena keadaan terpaksa. Ketika menyebut kata meminjam, Debut mengangkat kedua tangannya dan menjentikkan jari-jarinya artistik.